pagi semuanya. Pagi, Bu. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Bu. Tadi jam istirahat, sudah istirahat kah belum? Sudah makan kah belum? Sudah, Bu. Karena sudah makan, maka saya rasa kamu semua sudah siap untuk belajar KKA. Sudah? Sudah. Oke. Tapi sebelum kita memulai akan kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baik kalau kita memulai dengan doa. Doa ini akan saya pimpin. Kita akan sama-sama menyebutkan doa Bapa kami. Jadi saya tolong semuanya sikap doa yang baik. Bagaimana tunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan yang kalau berdoa sikap doanya ditunjukkan. Jangan ada yang korek kiri, korek kanan, balik muka, belakang, dan sebagainya. Siap? Oke. Mari kita berdoa. Ucapkan doa kami secara bersama-sama. Berdoa mulai. Kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Oke. Ketua kelas mana? Ketua kelas? Siapa yang tidak hadir hari ini? Eva? Eva tadi sakit. Oh iya, dia sudah izin ya. Dia sakit kenapa? Dia form apa itu? Izin berarti. Oke, siapa lagi selain itu ada yang bolos? Apa betul tidak ada yang bolos? Sembunyi? Oke. Saya mau tanya dulu. Sebenarnya materi ini saya sudah jelaskan, saya sudah ulas di pertemuan-pertemuan kemarin, ya toh? Mengenai apa ini? Berpikir komputasional. Nah, tapi hari ini kita akan gali lebih dalam lagi apa saja yang ada dalam berpikir komputasional. Tapi sebelum kita masuk di berpikir komputasional ini, saya mau tanya dulu. Ada yang sudah pernah bikin teh untuk waktu pagi? Sudah bikin sekolah? Ada. Coba angkat tangan ya, sekarang bikin teh sendiri tanpa bantuan mama atau papa, ada dan kakak. Oke, turunkan tangan. Pertama-tama yang harus kamu siapkan sebelum kamu bikin teh itu apa? Mana yang jauh gelas? Mana yang gula? Kalau ada yang lain dari gelas gula? Air panas. Oke, jadi beda-beda punya pendapat deh. Ada yang harus siapkan gelas dulu, ada yang apa dulu? Air panas. Gelas gula dulu kah?
Buka buku sarmi. Buka buku sani. Taruh sarmi. Sarmi tuangkan sampai ini semua. Taruh buku. Taruh buku di mana? Di dalam, langsung dalam air. Oke, lalu? Tunggu sampai kemasan aja. Oke, itu menurut Beta. Ada yang lain? Tania, cara masak mie kuah bagaimana? Sama kasih? Sama itu. Sama. Jadi bumbu kasih masuk di dalam mangkok. Berarti beda. Tadi menurut Petra, bumbunya kasih masuk langsung di panci yang ada air. Sedangkan Tania bilang kalau Tania bikin bumbunya di dalam mangkok, baru nanti tuang. Oke, itu saja itu beda. Ya toh? Nah, kalau saya tahu cara bikin mie yang baik benar itu bagaimana? Sudah? Jadi kenapa sampai kita perlu langkah-langkah untuk membuat sesuatu supaya jelas, supaya tidak salah. Bisa? Bisa. Oke. Perhatikan di sini materi kali ini mengenai berpikir komputasional, tetapi kita fokusnya ke algoritma. Ada yang sudah dengar algoritma? Nah, boleh catat? Silakan. Pendek saja ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma, representasi data, struktur data list, dan penjadwalan. Oke, saya kasih waktu kamu catat dulu. Kalau sudah, bilang sudah. Satu saja, satu tujuan. Yang di samping apa lihat? Edven. Menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi. Yang mengandung algoritma, representasi data, algoritma. Sudah? Kalau sudah saya boleh lanjut? Mana yang belum? Sudah. Representasi data, struktur data, dan penjadwalan. Sudah? Petra? Belum. Siapa lagi yang belum?
Banyak ya? Oke. Perhatikan di sini. Terlalu kecil tulisannya? Tidak gitu. Tidak ya? Melihat ya? Oke. Jadi berpikir komputasional, pertama kita harus tahu dulu berpikir itu apa. Ada yang bisa tahu, ada yang bisa jawab berpikir itu apa? Kamu sering berpikir? Ya. Silakan. Berpikir itu apa menurut kamu? Berpikir itu bagaimana? Kalau dulu-dulu tiba-tiba ada pikir, itu apa? Berpikir itu apa? Pikiran? Berpikir itu apa? Berpikir itu apa? Kalau misalnya kamu sedang duduk sekarang nih, tiba-tiba melamun kah? Atau ada diam-diam, itu pasti sedang berpikir. Nah, itu berpikir apa? Berpikir itu apa? Berpikir itu seperti kegiatan untuk meditasi diri, lalu kira-kira hari ini mau bikin apa? Atau kalau ada masalah berpikir kira-kira jalan keluar yang harus kita lakukan itu apa? Paham ya? Oke, jadi secara umum definisi berpikir itu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memecahkan suatu masalah. Bisa? Bisa dengar yang saya bilang? Bisa. Jadi berpikir itu apa? Berpikir merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memecahkan suatu masalah, atau dalam ini masalah itu disebut dengan problem solving. Problem solving itu pemecahan masalah. Sudah? Kemudian dalam berpikir ada dua yang harus kamu ketahui. Yang pertama asosiatif dan kemudian berpikir secara terarah. Yang pertama mengenai berpikir asosiatif dulu. Berpikir asosiatif itu adalah kegiatan berpikir yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah, namun memiliki ide-ide lain atau beberapa alternatif ide yang bisa digunakan. Sudah? Jadi kalau misalnya kamu ada masalah, kalau ada satu solusi, kemudian ada solusi-solusi yang lain, itu disebut dengan apa ini? Oke. Kemudian yang berikut berpikir secara terarah. Dulu ada apa? Perhatikan di sini. Berpikir secara terarah berarti kegiatan berpikir yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dan sudah apa nih? Sudah diarahkan dengan cara-cara tertentu. Jadi satu cara saja. Sudah? Jadi kayak misalnya kamu ada masalah, lalu kemudian kamu sudah memikirkan untuk memecahkan masalah itu, cara-caranya apa saja. Itu berarti termasuk dalam berpikir secara terarah. Sudah? Kalau asosiatif itu tadi ada ide-ide lain. Bisa tahu perbedaannya? Sudah bisa paham? Oke, kalau saya tanya, kalau misalnya kamu punya masalah, lalu ada ide untuk memecahkan masalah, tapi ada ide-ide yang lain, berarti itu berpikir secara apa? Asosiatif. Tapi kalau kamu punya masalah, terus penyelesaiannya dengan cara-cara tertentu, berarti dia termasuk berpikir? Bisa paham? Bisa. Oke. Kemudian berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Atau berpikir komputasional juga diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar, kemudian kamu amati, lalu kamu kembangkan solusi pemecahan masalahnya. Bisa paham? Bisa. Oke. Berikut. Ternyata berpikir komputasional itu memiliki beberapa keuntungan. Kamu boleh lihat di depan ada berapa itu? Yang pertama, dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Oke, kemudian yang kedua, dapat oke, yang ketiga, dapat memberikan solusi yang menghasilkan suatu keputusan yang tepat. Lalu yang keempat, jadi berpikir komputasional itu ternyata bukan hanya sekedar berpikir saja, tapi ternyata ada
keuntungannya juga. Kamu sudah bisa lihat ya. Sekarang perhatikan di sini. Nah, ini materi yang kemarin saya sudah ulas mengenai teknik dasar berpikir komputasional. Ada berapa? Kalau yang kamu masih ingat? 4. Apa-apa saja itu? Dekomposisi ada di situ. Dekomposisi apa lagi? Abstraksi. Lalu yang berikut pengenalan pola. Lalu yang terakhir algoritmasi. Masih ingat ya? Ulang. Saya ulangi. Ada teknik dasar berpikir komputasional ada berapa tadi? 4. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua abstraksi. Yang ketiga pengenalan pola. Yang keempat jadi dalam berpikir komputasional ada 4 teknik dasar. Sekarang dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Ini dekomposisi. Dekomposisi itu adalah teknik pemecahan masalah dengan cara memecahkan masalah menjadi subbagian yang lebih kecil. Kamu bisa lihat toh? Di sini ada apa? Gambar apa? Roti dan teh ini kita akan sarapan dengan menggunakan atau kita akan membuat sarapan yaitu roti dengan teh. Bisa dipisah. Nanti komposisi bilang pemecahan masalah dengan cara memecahkan masalah menjadi subbagian yang paling kecil. Contohnya yang paling sederhana ini. Membuat sarapan yang terdiri dari roti dan teh. Bisa dibagi. Roti mau itu roti bakar kah, roti kukus kah, tapi namanya adalah kemudian teh. Roti bakar misalnya terdiri dari potongan roti. Bisa paham? Belum tahu roti balap? Mama pagi-pagi kalau ada pipa dari roti balap, mama potong roti dulu. Mama iris roti jadi bagian-bagian kecil dulu. Sudah? Habis itu kalau mau bikin roti bakar berarti mau harus bikin apa? Bakar roti. Roti-roti tadi sudah dipotong itu, kemudian mama bakar. Lalu selesai dibakar, mama gosok apa? Gosok mantega supaya apa? Mengkilat. Sudah? Lalu habis itu setelah mantega sudah dioles, lalu kemudian selai. Pakai selai naskah, mau pakai coklat kah, stroberi kah, bebas. Tapi intinya ini adalah proses dari pembuatan roti bakar yang akan digunakan sebagai menu sarapan. Begitu juga dengan teh. Lihat di sini. Teh yang baru disiapkan yang pertama apa? Panaskan air. Setelah panaskan air, masukkan teh. Teh ini yang dalam kamu punya pemahaman, teh itu adalah yang kamu pakai parcium daun teh. Sudah? Lalu kemudian kasih masuk air panas, tambahkan teh, lalu tambahkan susu kalau pakai susu. Sudah? Lalu akan jadi teh dan kemudian siap dihidangkan bersama dengan roti bakar sebagai menu sarapan. Itu disebut dengan dekomposisi. Bisa paham? Saya langsung kasih dia punya contoh-contoh kecil. Berikut, apa ini? Pengenalan pola itu apa? Pengenalan pola adalah teknik yang digunakan dalam berpikir secara komputasional dengan pengenalan pola tertentu dengan melihat adanya kesamaan. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Ini adalah contoh pengenalan pola bangun ruang dan pola senyum yang diambil dari senyuman orang. Sudah? Kemudian diprogram menggunakan kode program tertentu untuk mengenali pola senyuman. Sekarang lihat. Kenapa sampai yang gambar segini dikasih silang? Salahnya di mana? Tidak sama? Tidak sesuai pola. Betul, tidak sesuai pola. Kamu lihat di sini. Di sini apa namanya? Garisnya melengkung. Di sini melengkung. Dua nih, perhatikan yang warna hijau. Coba lihat. Ini bisa dipikir melengkung. Sudah? Lalu yang berikut, yang ini. Di sini ada senyum tapi senyum tampis-tampis. Orang bilang senyum miring. Jadi itu senyum bagaimana? Sudah? Sekarang di sini ada senyumnya tidak sama karena dia ada titik. Oke. Yang berikut, yang ketiga.
Di sini dia punya pola bukan pola yang begini, polanya harusnya titik di atas, tengah dengan di atas juga, jadi bisa digaris begitu. Bisa pahami? Dan itu disebut dengan pengenalan pola. Kemudian, oke, itu tadi mengenai pengenalan pola. Jadi kamu tahu pengenalan pola dulu, kamu bisa lihat di bangun ruang dan lain sebagainya. Ini dia bangun ruang. Pengenalan pola. Kira-kira dari pola ini mana yang sama? Simpulan. Apakah segitiga berwarna biru dia punya pola sama dengan lingkaran merah? Iya. Oke, jadi itu disebut dengan pengenalan Pola. Oke. Berikut abstraksi. Abstraksi itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat memilah informasi yang ada dari permasalahan yang kompleks menjadi informasi yang lebih sederhana. Contoh adalah membaca posisi GPS. Ada yang pernah buka Maps? Pergi di taman rumah sampai dia rumah, kamu kirim lokasi lalu buka, sudah? Oke, itu adalah contoh dari abstraksi. Terakhir, teknik dari berpikir komputasional adalah tadi saya sudah singgung algoritma apa? Algoritma apa? Tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara jelas dengan langkah-langkah yang ada dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan masuk akal. Itu adalah algoritma. Jadi bikin langkah-langkah yang jelas, yang bikin tata ruang. Bisa paham ya? Bisa. Sudah bikin papeda toh? Langkah-langkahnya seperti apa? Kalau salah bikin langkah untuk bikin papeda berarti jadi papeda. Jadi apa? Jadi air. Itu yang orang bilang kenapa sampai algoritma atau tahapan itu harus betul. Dia mama bikin papeda, perhatikan langkah-langkahnya begini. Jadi kalau salah, ada yang sebenarnya bikin papeda lalu akan jadi air yang jadi papeda. Iya, dia mengaku, Petra mengaku. Itu kenapa sampai jadi air? Karena langkah-langkahnya kurang. Oke. Kemudian kita lihat karakteristik berpikir komputasional. Kamu bisa baca di depan. Terima kasih. Sudah? Terima kasih dong, aku beringat. Kenapa dong senyum? Kenapa bahagia? Belum selesai, materinya selesai, tapi kita harus kerja lagi. Itu maksudnya bagaimana? Itu maksudnya bagaimana? Ini adalah cara bikin papeda. Tapi kita bisa tahu papeda yang bagus yang mana, yang salah tadi. Ini papeda bagus. Kenapa salah? Masih putih. Belum masak baik-baik. Ini berarti ini kurang apa nih? Yang berikut, ini kalau papeda orang Ambon tuh begini. Iya toh? Iya. Tapi kalau papeda orang Jawa, ini papeda orang Jawa tuh begini. Ini makanan kasana, papeda namanya. Papeda yang tahu orang Ambon nih? Masing-masing daerah punya ciri khas beda-beda dan bisa kita samakan. Nah, perhatikan di sini. Atau pilih salah satu video mengenai cara bikin papeda. Yang mana? Ini cuy?
Nah kalau dia udah tanam kayak gini, airnya ini kita buang karena ini masih ada kotoran-kotorannya. Lanjut dikasih lagi air putih. Di sini mama Nada mau saring juga saringnya biar memastikan nggak ada yang berindir-rindir. Nah kita saring-saring, habis itu yang benar-benar halus kayak gini, baru kita taruh di baskom. Nah ini part paling menegangkan waktu sirapnya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kasih. Jujur ini tuh seru banget, tapi juga deg-degan karena kita takut gagal dari sebelumnya ulangi beberapa kali ya. Makanya ini pun sebenarnya belum lagi kita bikin penanya. Sudah? Ada yang apa namanya berhasil, ada yang gagal. Oh, jadi kenapa sampai yang berhasil ini karena apa? Tadi yang gagal tuh air kalau mandi dia lagi makanya terus langsung siram. Kalau papeda dia punya tepung banyak, air yang disimpan sedikit. Tuh, terus berarti mau kendala-kendala begitu? Ada yang sekarang makan papeda lama-lama masih panggal-panggal putih? Itu barang kenapa lagi? Boleh sempurna. Oke. Sampai sini paham ya? Sekarang kerja yang namanya lembar kerja murid KKPD. Kamu akan kerja 2 orang satu ya? Jadi kamu akan kerja. Gampang saja. 2 orang satu. Kalau kamu paling ini belakang susah kok ada dia punya cara bikin kasih. Nah, yang jadi masalahnya adalah ada SD yang sendal bikin. Ada yang mie goreng dijadikan mie kuah, ada yang mie kuah dijadikan mie goreng dan lain sebagainya. Berarti kan salah toh? Ya. Sekarang tugas kamu adalah tulis langkah-langkah untuk membuat mie instan. Bebas kamu dan kamu tentukan mau mie goreng kan mie kuah. Kasih masuk langkah-langkahnya di sini. Sudah? Lalu di bagian alasan urutannya, misalnya nih, langkah pertama panaskan air. Alasan urutan ini penting itu kenapa? Sudah? Alasan kasih panas air itu apa?
Sudah? Jadi kerja nanti kita akan spin nama. Apa yang presentasi di depan? Spin nama. Itu? Nama pertama, kamu nama siapa? Saya tulis nama saja. Nanti yang berikut. Jadi kalau Devin memang muncul, berarti Devin biasa pasangan maju. Begitu. Siapa nama? Lucky. Lucky. Siapa lagi? Alex. Siapa lagi? Sabar. Nova. Siapa lagi? Laura. Lanjut. Rafael. Siapa lagi? Ivo. Yang gini, yang apa lagi? Petra. Lanjut. Joshua. Lalu yang terakhir. Oke, sudah? Oke, jadi kayak begini. Nanti setelah selesai kita spin sama yang atas. Oke, sudah? Bebas mau bikinnya apa? Mau bikin mie setengah goreng setengah kuah kah? Yang penting harus bisa
Iya, jawab itu. Jawab. Oke, bisa kan belum? Mana yang sudah? Mana yang belum? Sudah? Spin juga? Barang kenapa mau sabar? Spin berapa orang? Berapa kelompok yang nanti presentasi? 2 saja atau 3? Satu bagaimana? 3 Oh, terserah saya. Bisa yang bikin. Jangan sedapa. Misalnya kelompok kalian semuanya presentasi, kelompok kamu tanya, kasih pertanyaan. Tidak boleh tidak ada pertanyaan, harus ada pertanyaan. Satu yang presentasi, satu moderator. Tentukan sekali sampai nanti presentasi. Dia tenang-tenang saja. Oke, kita akan spin siapa kelompok yang akan presentasi dengan nomor 1. Sudah? Bantu saya catat kelompoknya. Tolong lihat ya sama-sama ya. Sampai masuk presentasi nomor
dalam air yang sudah mendidih. Ketiga, masukkan bumi ke dalam air rebus supaya minyak bisa matang. Empat, membuka bumbu lalu menaruh ke dalam mangkok. Yang sudah diangkat dari tunggu sampai tunggu sampai minyak basah, lalu angkat dengan saringan supaya kita bisa mencampur ini dengan enam. Lalu yang sudah diangkat masukkan ke dalam mangkok lalu diaduk hingga merata agar kita bisa makan. Satu, mengapa kita langkah penting dalam agar kita tidak asal-asalan membuat sesuatu. Apa yang terjadi jika salah satu langkah dilewati karena nanti tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, moderator silakan bertanya ke teman-teman. Pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Harus ada. Tanya apa saja yang dulu punya hasil presentasi. Silakan Setia. Kenapa kalian harus mengikuti langkah-langkah tersebut? Jawab. Gloria Lantu. Karena Gloria waktu jawab tidak apa-apa. Jawabnya ke Setia yang bertanya. Jawab ke Setia. Agar kita tidak asal-asalan konsentrasi. Oke, tanya ke Satria, puas tidak dengan jawaban kamu? Puas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Petra? Pas? Oke, betul pas? Tadi kamu bikinnya apa? Digoreng. Langkah-langkahnya betul teman-teman? Yakin? Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok ini. Oke, ini kalau dulu. Sekian presentasikan. Oke. Berikan aplaus sekali lagi. Oke. Kelompok kedua. Dengar sini. Kenapa saya bilang kamu untuk diam saja? Kamu oke. Amati teman-temanmu yang lagi presentasi karena langkah-langkah temanmu itu pasti tidak sama dengan langkah kamu. Dan itu yang akan jadi pertanyaan. Bisa? Fokus ke langkah-langkahnya. Joshua. Oke. Kelompok kedua. Kelompok apa nih? Silakan teman maju ke depan. Kasih aplaus dulu teman-teman. Yang lain mohon supaya diam tenang kasih pertanyaan. Langkah membuat digoreng. Satu, memasakkan pada bumbu. Dua, buka bumbu mie. Tiga, buka bumbu. Empat, masukkan mie yang dalam. Masukkan mie di air yang sudah mendidih. Lima, saring mie. Enam, aduk sampai merata. Alasan bukan penting. Satu, supaya bisa masukkan mie. Dua, supaya bisa dimasukkan
Tiga, supaya bisa diaduk dengan mie. Empat, supaya mie bisa lembut. Lima, supaya tidak ada air di sini. Enam, supaya bisa dimakan. Oke. Apakah ada teman-teman ada? Supaya tidak salah untuk membuat sesuatu. Dua, berarti sesuatu barang itu tidak siap. Apakah ada teman-teman ada yang memberi pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, ada lagi sama berdua. Apa yang terjadi jika salah satu langkah dilewatkan? Apa yang terjadi kalau dia dengan siapa? Dengan Jesri, lo punya langkah ada yang terlewat. Berarti sesuatu barang itu tidak siap. Nanti barang itu siap. Itu menurut Bapak. Bagaimana? Hanya puas. Puas. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Betul? Jadi lo punya kami apa? Mie goreng. Pahami? Siap lo? Sudah? Terus pi lagi? Oke, siap. Yang lain tenang. Siap. Silakan Petra. Satu, cuci tangan. Alasan cuci tangan penting supaya minyak tidak kenal. Supaya kami tidak kenal. Menaruh air supaya airnya mendidih. Oke. Tidak membuka kukus mie supaya bisa menaruh mie ke dalam air yang sudah panas. 4. Buka mangkok supaya rasanya enak. 5. Mengaduk mie supaya mie bisa tercampur dengan rata. 6. Mangkoknya sudah siap untuk dimakan. Oke. Satu. Pertanyaan. Kenapa urutan langkah penting dalam algoritma? Supaya kita bisa membuatnya dengan benar. 2. Apa yang terjadi jika salah satu langkah dilewati, maka tidak terjadi sesuatu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Iya. Apa yang terjadi jika salah dilewati? Barang yang kita buat akan tidak jadi. Oke.
tidak membuat salah Oke. Good. dua maka tidak menjadi sesuai. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada.